Alhamdulillah hari ini anak-anak pada sehat ya. Nah, sebelumnya kalian sudah dijelaskan tentang ciri-ciri hewan pentil data. Sudah tahu ya, kalian buat contohnya dengan membuat dari plastisin. Nanti ibu praktekkan contohnya lewat video pembelajaran yang akan ibu share di grup ya. Nanti hasil pembelajaran kalian bisa dikumpulkan besok. Terima kasih. Ananda Solehah, baik. Selanjutnya kita akan belajar muatan PPKN ya, Ananda Solehah. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan mengenai aturan menjaga kebersihan tubuh di rumah. Nah, coba nih, apa saja ya menjaga kebersihan tubuh di rumah itu? Nah, yang pertama yaitu mandi. Nah, mandi aturannya bagaimana? Nah, sehari mandi 2 kali. Nah, yang keempat menjaga kebersihan tubuh yaitu dengan mengganti pakaian ya, Nanda Solehah. Mengganti pakaian. Aturannya bagaimana, Nanda Solehah? Mengganti pakaiannya sehari minimal 2 kali ya, Nanda Solehah. Oke, sudah mengerti mengenai aturan menjaga kebersihan tubuh di rumah? Ibu harap sudah mengerti ya, Nanda Solehah. 22 sama dengan, nah perhatikan angka di belakang koma nih, angka di belakang koma. Angka setelah komanya itu 9. Nah, 9-nya itu berarti lebih dekat ke angka 1, makanya dibulatkannya ke ditambah 1. Sudah siap ya? Oke, baik, pembelajaran hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia sama Ibu ya. Jadi Ibu akan bacakan teks berjudul Gado-gado salad segar dengan siraman saus kacang khas Betawi. Dari teks yang Ibu bacakan tadi, ditemukan gagasan pokoknya itu adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Lalu gagasan pendukungnya itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Gimana kabarnya teman-teman? Oke, sekarang silahkan kameranya diposisikan untuk kalian melakukan pemanasan. Tuh, Nathan sudah siap, Amar apalagi tuh, Amar sudah ready ya, Amar. Silahkan kameranya diatur, posisi kalian akan melakukan pemanasan. Sebelum mulai, marilah kita berdoa membaca Al-Fatihah di dalam hati. Oke, boleh. Silakan Kaisha dipimpin. Dihitung ya sama Kaisha biar kedengeran sama teman-temannya. Jadi on terus kamera. Ibu mengajar semenjak diangkat dari tahun 2014. Sekitar 7 tahun ya? 7 tahun ya? Alhamdulillah hampir sudah mau 5 tahun. Mungkin kalau masuk tahun sekarang hampir 3 tahun. Saya ngajar di sini udah sekitar 7 tahun. Sekarang tahun ajaran sekarang 32 siswa. Untuk saat ini alhamdulillah 35 siswa. Mungkin kalau masuk tahun sekarang hampir 3 tahun. Ada 19 orang. Kalau untuk tiap kelasnya bervariasi karena ada di setiap kelasnya itu ada yang 17, 20, paling banyak itu 24. Kita bawa enjoy aja ya, karena kalau guru itu kan harus dinamis nih, mengikuti perkembangan zaman. Kalau untuk saya sendiri, saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting sama WhatsApp. Kalau proses mengajar daring itu kita menggunakan aplikasi Zoom meeting tiap hari dari Senin sampai hari Jumat. Olahraga sendiri kita menggunakan Zoom, terus WhatsApp group, juga quizzes. Karena kalau di quizzes anak-anak lebih kayak bermain game kan. Alhamdulillah di sekolah itu menunjang ya. Walaupun kita di sekolah tidak punya seperti sekolah lain wifi gitu ya, tapi kita guru diberikan uang untuk membeli kuota. Alhamdulillah. Menunjang Iya, menunjang. Untuk saat ini sih alhamdulillah, cuman terkendala jaringan. Untuk sarana dan prasarana sendiri untuk di sekolah ini sudah menunjang sebenarnya karena di sini sudah difasilitasi dengan wifi. Terserah waktu awal-awal pertama pandemi tahun 2019, ibu merasa kesulitan ya seperti apa kita harus menggunakan gadget. Nah, kita kesulitannya karena kan tidak semua anak itu orang tuanya mampu ya untuk membeli kuota gitu. Tapi lama-kelamaan kita sudah terbiasa. Yang paling mudah adalah menggunakan WhatsApp group saja, yang paling mudah dan murah. Tidak sih. tidak itu ya. Jadi semuanya fasilitas memadai ya. Alhamdulillah untuk saat ini tidak, masih bisa, masih dalam ya. Kalau untuk keterbatasan teknologi kayaknya enggak karena sekarang apa-apa bisa dicari di internet kayak. Kesulitan kedua adalah terkendala pada siswa yang tidak mempunyai HP.
Kalau untuk pembelajaran daring itu kesulitannya kemungkinan terkendala jaringan ya Kak. Kemudian guru jadi sulit mengetahui kemampuan siswa kayak gitu. Apalagi kelas 1 mungkin ya awal masuk seperti itu. Nah, kalau untuk kesulitan di pembelajaran sih paling sinyal ya. Terus juga kita sulit mengontrol anak, kurang fokus, terus mengontrol attitude anak. Nah ini PR daring ini karena kita nggak tatap muka, jadi susah dan suka terkendala sama sinyal. Kebetulan ibu kan kerja itu WFH ya, ada piket seminggu 3 kali. Jadi ketika ibu sedang piket, siswa yang misalnya tidak mempunyai HP itu, kadang mereka ikutnya ke temannya yang terdekat. Jadi ibu informasikan salah satu anak yang tidak mempunyai HP itu boleh menyimpan bukunya di meja ibu. Melakukan evaluasi kemungkinan nanti akan diadakan latihan seperti itu, atau enggak tanya jawab. Paling kalau kita bisa biasanya sih kita wawancara dengan orang tua gitu, bagaimana Ananda di rumah kayak gitu. Terus kan ada setiap harinya juga ada daily report, jadi kita bisa tahu nih kegiatan anak-anak di rumah itu seperti apa. Dari itu biasanya untuk pembelajaran olahraga kita membuat video anak-anaknya, karena kalau misalkan foto tugasnya adalah memfotokan pembelajaran olahraga melempar. Kalau foto aja kadang ada beberapa murid itu, tapi mudah-mudahan murid di sini mah enggak ya. Kalau ada beberapa murid yang hanya sekedar buat difoto aja tapi olahraganya tidak dilakukan. Dampak baiknya siswa menjadi dekat mungkin dengan orang tua ya. Dampak buruknya banyak sekali mungkin ya, anak tidak terkontrol dalam pendidikan karakter. Untuk dampak baiknya kemungkinan dia dapat bersama keluarga gitu, lebih dekat dengan keluarga untuk siswanya. Kalau untuk dampak buruknya, kalau untuk daring karena ingin pembelajaran tercapai seperti itu, jadi melalui HP kemungkinan ya untuk pembelajaran daring, jadi kemungkinan buruknya bisa merusak mata gitu. Kalau di dampak baik itu kita bisa ini ya, melek teknologi ya untuk anak-anak gitu ya, jadi belajar bagaimana menggunakan aplikasi Zoom, WhatsApp kayak gitu. Terus kalau untuk dampak buruknya ya kesulitannya itu di pembelajaran di guru gitu, kita sulit memantau anak secara langsung, kita sulit mengontrol pencapaiannya dalam pembelajaran, bisa nggak, ngerti nggak gitu secara langsung. Untuk pembelajaran daring ini sebenarnya banyak manfaatnya dan juga mungkin ada manfaat buruknya juga. Kalau manfaat baiknya mungkin anak-anak jadi lebih dekat dengan orang tua, dan bahkan orang tua pun bisa mengenal karakteristik anaknya gimana gitu ketika belajar di sekolah, dan bahkan mereka jadi tahu kemampuan anak ini udah sampai mana. Jadi pembelajaran iman dan takwanya itu dan juga kedisiplinannya agak kurang, karena kan kalau orang tua mah biasanya suka ada rasa aduh kasihan gitu. Kalau kita mah sebagai pendidik kadang rasa kasihan itu lebih kita pikirkan untuk kedepannya. Ya, ibu memanfaatkan semua media pembelajaran supaya pembelajaran itu menjadi menyenangkan untuk anak sehingga bisa dipahami pembelajarannya. Jadi hari itu apa sih yang mereka dapatkan, harus ada ilmunya gitu. Iya, Karena itu suatu hal yang penting juga iya, ya. betul. Untuk saat ini ya paling medianya ya berbasis teknologi sih begitu. Untuk media pembelajaran olahraga sendiri kita menggunakan Zoom, terus WhatsApp group, juga Quizzes. Karena kalau di Quizzes anak-anak lebih kayak bermain game kan, jadi mereka senang di mana ada kita guru olahraga bisa memasukkan gambar-gambar. Kalau untuk alat peraganya aku buat sendiri. Alat peraga biasanya anak-anak yang buat, karena kalau misalkan saya yang buat harus disebar ke beberapa murid lumayan, jadi akhirnya dibebankan pada orang tua dan murid. Orang tua sangat membantu sekali karena tanpa peran orang tua di rumah membimbing pembelajaran anak pasti tidak akan 100% tercapai ya. Peran orang tua juga sebagai guru juga menyampaikan materi juga di rumah sebagai guru di rumah seperti itu. Nah, peran orang tua itu sangat berperan ya, karena selama SFH itu anak-anak kan di rumah dan dipantau oleh orang tua secara langsung. Apalagi kan kalau masih SD, mereka masih perlu bimbingan dalam belajar gitu. Jadi peran orang tua itu sangat penting, sangat penting. Peran orang tua dalam pembelajaran daring ini sangat penting karena kalau tidak diawasi akhirnya banyak dampak buruk yang masuk, karena teknologi sekarang itu sangat cepat sekali merusaknya kalau digunakan secara tidak benar. Makanya pengawasan orang tua ini harus benar-benar terjaga, dan kalau olahraga karena dia bentuknya video, jadi harus ada yang mengarahkan dan ada yang mengontrol gitu. Karena kalau nggak kayak gitu akhirnya anak-anaknya malah jadi selfie. Pemerintah harus lebih jelas lagi kurikulumnya. Jadi dikaitkan dari dengan kurikulum sekarang, kita dulu harus siap
dengan perubahan yang terjadi dinamis ya, mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih gitu. Jadi kalau saya saran ibu ya, pengennya setelah semuanya selesai, pandemi selesai, semua sudah divaksin, kita bisa belajar tatap muka kembali. Karena anak sekolah dasar itu butuh bimbingan guru di kelas. Itu tadi untuk pendidikan karakter yang utama. Belajar sopan santun, etika tidak bisa dilakukan secara daring karena harus di kelas. Nah, kita harus memberikan contoh yang baik, langsung praktek di kelas, bersosialisasi dengan teman dan guru dan orang-orang sekitarnya. Itu adalah pendidikan karakter yang bisa dikemas dengan baik di sekolah. Jadi kita harapkan semua sudah divaksin, jadi kita bisa normal kembali. Kesan atau saran dari saya sih, mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berakhir, karena satu-satunya cara agar pendidikan ini bisa terjaga dan berjalan secara semestinya memang harus belajar di sekolah. Tidak bisa dipindahkan ke rumah dengan segala fasilitas apapun, tetap guru terbaik adalah guru yang mengajarkan langsung pada anaknya. Sedangkan orang tua dengan keterbatasannya mungkin sudah berusaha dengan baik, tapi tetap guru terbaik adalah guru di sekolah yang mengajarkannya secara langsung. Mungkin harapan saya mudah-mudahan pemerintah bisa lebih jelas dan bisa lebih terarah untuk memberikan aturannya, bagaimana tentang sekolah, bagaimana tentang kurikulum, dan cara bagaimana guru ini harus mengajar. Karena selama daring ini banyak informasi-informasi atau peraturan yang kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapang. Mereka hanya memikirkan apa yang terjadi di meja, tapi ketika di lapang itu sangat berbeda. Mungkin mudah-mudahan sebenarnya pandemi ini bisa berakhir dan pemerintah pun lebih memperhatikan kami orang-orang di lapang.